nggak pernah takut, Bang. Kami nggak pernah takut. Pengacara iya. Kita banyak gitu loh. Artinya iya, kami juga banyak pengacara juga di tingkat suku. Jadi gini, gitu ya. Begini aja sederhananya, Bung. Bisa tidak kami umat Islam itu mengambil kata Yesus lalu kamu nisbahkan kepada dewa? Bisa nggak? Misalnya nggak paham sih tentang agama, maksud saya. Misalnya gini, Bang, sabar. Misalnya kan tadi menurut bahasa itu masalah bahasa, oke. Kami ambil kata Yesus, kami nisbahkan kepada dewa. Zeus Brahma, Zeus Krishna, Zeus Wisnu. Bisa nggak? Yesus Brahma, Yesus Wisnu, Yesus Krishna. Bisa nggak? Atau Yesus Bal, Yesus Zeus. Bisa nggak itu? Kira-kira menghina nggak itu menurut saudara sebagai orang hukum? Ya, kembali lagi nanti kami sedang mempelajari sih. Tapi maksud saya senang aja sih dengerin ada perdebatan, tapi kata-kata kotor dan kata-kata makian, bully-bully Tuhan itu yang menurut saya perlu digarisbawahi. Ya barangkali masa lalu nggak apa-apa, tapi ke depan ini kita coba akan ajukan ke pemerintah barangkali ya, supaya teman-teman apologet ini juga diawasin gitu. Urusannya pemerintah. Kalau saya sih gini, abangku, Bang Joni, sebagai sarjana hukum, galakkan kekuatan untuk minta kepada lai menghilangkan semua istilah Islam di Al-Quran. Baru Anda bisa mencari siapa penghujat, siapa penista. Kalau selama lembaga kitab Anda itu masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bibelnya orang Kristen, ya sama aja. Berarti sama aja Anda membersihkan wajah dengan menggunakan air bekas cucian piring. Nggak akan bersih. Lebih baik Anda mempersatukan kemudian persekutuan gereja Indonesia, lalu hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka tidak perlu ada dialog kayak begini. Islam ya Islam, Kristen dengan Kristen. Tapi kan sekarang tidak. Kitab Anda itu masuk ke ranah Islam. Sampulnya aja Alkitab. Apa dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Nggak ada. Kenapa tidak menggunakan saja Bible atau buku-buku atau apalah gitu, yang penting tidak menyinggung perasaan kami umat Islam. Karena kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi yang memicu perdebatan ini sebenarnya dari pihak saudara. Kalau Alkitab Batak sih Bibel, namanya Bibel. Tapi Alkitab Indonesia Alkitab. Itu yang salah, karena nyinggung perasaan kita gitu loh. Sebenarnya tidak perlu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tugasnya mengayomi, melindungi, menyayangi, mengasihi alam semesta. Tidak perlu ada diskusi-diskusi kayak begini. Tapi karena agama saudara, ya parah bang, parah. Sehingga kami hadir untuk meluruskan itu. Jadi dalam hal ini kami korban. Tuhan kami dipakai sebagai bahan olok-olokan di dalam kitab saudara. Coba Anda baca. Keberatan kata Allah itu dipakai sebagai Tuhannya orang Kristen begitu. Seluruh istilah-istilah Al-Quran itu harus dicabut dari Bible, supaya tidak ada kisru antara dua agama ini. Biar kita duduk rangkulan gitu loh. Nggak perlu kita dialog agama. Silakan lakum dinukum waliyadin. Tapi Kristen mencoba masuk ke ranah jantungnya umat Islam dengan mengambil istilah Quran. Ini yang merusak persaudaraan. Coba ya teman ya, coba kita lihat di dalam Efesus 2 nomor 6 nomor 7. Allah mengosongkan diri, tidak mempertahankan kealahannya dan mengosongkan diri, lalu Allah kemudian mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, dan Allah kemudian mati digantung di atas pohon. Sakit hati kami bang. Kalau dikatakan Theos, dewa atau Bapa datang dalam rupa manusia, tidak masalah. Ini Allah. Sebenarnya kata Allah, kalau Anda orang hukum, tidak ada dasar pijakannya orang Kristen menyebut A-L-L-A-H dengan sebutan Allah. Sebutan Allah itu adalah cara gereja mengumpetin sembahan umat Islam agar tidak diketahui bahwa mereka menggunakan nama Tuhan kami. Makanya disebut Allah. Coba Anda perhatikan, ejaan apa yang bisa membenarkan penyebutan Allah itu? Nggak ada. Tapi karena semata-mata ingin menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang ada di Bible, maka gereja pada mulanya diajarkan dengan menyebut nama Allah. Apa itu Allah bang? Apa itu Allah?
Nggak ada kan? Itu berasal dari kata Allah. Kristen tidak berani menyebutnya dengan sebutan Allah. Kenapa? Kapan mereka mengatakan Allah, berarti ketahuan bahwa mereka ambil Tuhannya umat Islam. Makanya mereka membacanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan seterusnya. Ya, saya menghargai abang saya ini sebagai orang hukum untuk berbicara kerana hukum, berbicara kerana yang benar. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah gentar, bang. Kami agama jihad, kami agama berjuang. Sampai tetes darah terakhir pun umat Islam itu tidak akan pernah takut. Karena kalau umat Islam itu bukan agama jihad, negara kita tidak merdeka dari penjajah. Itu dulu, silakan. Di sini lagi azan teman-teman, mungkin yang lain bisa masuk. Bang Joni, silakan.